Saya Ricky, kali ini mau mencoba untuk sharing tentang bagaimana dan apa yang harus kita persiapkan atau kita lakukan. Misal kita memiliki uang lebih untuk membeli hunian, baik itu apartemen maupun rumah ataupun kondominium, teman-teman. Banyak saat ini kita ketahui instrumen investasi selain dari properti, ada juga emas, ada juga saham. Nah, kali ini Ricky mau mencoba untuk sharing tentang hunian atau instrumen investasi di bidang properti, khususnya di rumah. Nah, siapa sih teman-teman semua yang tidak ingin memiliki rumah? Pasti banget ingin memiliki rumah kan ya? Kita semua, terutama teman-teman milenial ataupun generasi Z ya. Tentunya saat ini banyak banget berita tentang sulitnya, mungkin akan lebih sulit generasi Z untuk memiliki rumah dibandingkan generasi sebelumnya. Termasuk juga mungkin yang masih generasi milenial yang masih kesulitan untuk memiliki rumah gitu. Apakah itu karena faktor dari individunya, apakah itu juga faktor karena dari sisi ekonomi di negara kita Indonesia ini. Tetapi di luar itu, kita sebagai individu ya, mungkin setuju semua, harus memiliki keinginan yang jauh lebih besar. Saya harus memiliki rumah. Saya harus memiliki hunian gitu. Kalau kita tidak paksa mendoktrin diri kita untuk memiliki rumah, selain karena persiapan dari sisi ekonomi juga, kita akan jauh lebih sulit lagi, teman-teman. Mungkin karena sudah doktrin kita sudah sungguh-sungguh harus memiliki rumah di daerah sini tuh lebih spesifik dengan harga sekian, misalkan harga 500 sampai 1 miliar, range-nya seperti itu. Kita akan jauh lebih mudah bagaimana kita harus menabung, menyisihkan uang, atau bekerja atau berbisnis lebih keras lagi untuk mencapai waktu yang ditentukan. Nah, terus setelah itu, apakah kita membeli rumah itu menggunakan tunai atau installment atau cicil bertahap kepada developer, atau juga kita menggunakan biaya dari bank atau KPR, teman-teman. Nah, itu teman-teman harus bisa tentukan gitu. Tapi yang lebih realistis atau lebih cepat, selain kita setelah memiliki pekerjaan tetap atau bisnis yang tetap, kita bisa menggunakan atau mengajukan menggunakan kredit kepemilikan rumah menggunakan bank, pembiayaan bank. Tentunya dari bank banyak banget yang sudah bekerja sama, misalnya dengan persyaratan selain pekerjaan, rumah tinggal, saudara, dan menggunakan down payment berapa. Ada yang 0%, ada yang 5%, bahkan ada yang 20%, teman-teman. Tergantung teman-teman menyesuaikan budget DP yang dimiliki atau uang yang dimiliki dengan bank yang menggunakan program apa itu yang menyesuaikan, yang teman-teman sukai. Seperti itu, teman-teman. Kembali lagi kepada topik yang sebenarnya, teman-teman ya. Kenapa kita harus segera memiliki rumah? Selain rumah itu adalah kebutuhan primer, tentunya sebagai laki-laki kan harus memiliki rumah untuk menata masa depannya misalnya. Atau ada kedua belah pihak, perempuannya atau pasangannya dengan cowoknya bisa memiliki rumah. Tapi memang idealnya mungkin sebagai laki-laki memiliki rumah terlebih dahulu, itu jauh lebih mapan, lebih ideal ya. Tapi bukan berarti seorang laki-laki yang belum memiliki rumah itu tidak ideal tentunya. Nah, apapun itu, memang rumah harus didahulukan untuk kebutuhan primer, karena kita harus memiliki atap, karena kita harus memiliki tempat untuk bernaung, untuk berkeluarga, untuk memulai kehidupan yang lebih baik lagi, untuk bisa menarget diri kita, untuk tentunya dengan menyicil nantinya, mentarget diri kita untuk bekerja lebih keras, bersungguh-sungguh, fokus kepada tujuan kita, tertarget, kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus dipaksa oleh sistem pada diri kita untuk bisa menyicil rumah itu kalau kita menggunakan KPR. Nah, kembali lagi, pentingnya memiliki rumah adalah kita bisa lebih percaya diri, lebih bisa berperilaku dengan benar, berperilaku lebih tertata lagi, seperti itu, teman-teman. Apapun itu instrumen investasi, rumah atau apartemen itu sama-sama bagus. Tapi kembali lagi, ada kelebihan yang ada di apartemen, ada kelebihan yang ada pada rumah gitu. Ada kekurangan yang ada pada apartemen, ada yang kekurangan pada yang rumah. Seperti itu, teman-teman. Jadi silahkan teman-teman pilih itu mana instrumen yang cocok. Apabila mungkin teman-teman seorang ekspatriat atau teman-teman seorang perantau gitu, mungkin bisa menggunakan apartemen seperti itu. Tetapi apabila teman-teman seorang perantau yang sudah menetap, yang sudah nyaman di daerah kota tertentu, teman-teman bisa menjadi pilihan memiliki rumah hunian. Karena salah satu rumah hunian kelebihannya adalah memiliki sertifikat tanahnya juga, begitupun juga dengan bangunannya. Benar-benar itu adalah SHM.
Jadi hak murni, hak paling tinggi gitu yang dimiliki oleh teman-teman beserta sertifikatnya nantinya. Nah, kalau sudah memiliki sertifikat kan lebih nyaman ya, seperti itu. Nah, kali ini kami ingin juga sampaikan peluang investasi atau memiliki rumah hunian buat ekspatriat atau buat milenial, generasi Z yang mungkin kesibukannya ada di dalam kota, yang tidak bisa menjangkau di daerah atau yang jauh dari pusat kota atau jauh dari tempat teman-teman bekerja. Nah, saat ini kami berbicara di Jabodetabek atau lebih khususnya lagi di Jakarta dan lebih khususnya lagi di Jakarta Selatan misalnya. Nah, teman-teman apabila memiliki rumah atau kontrakan atau kos-kosan yang jauh dari lokasi tempat bekerja, itu akan memerlukan tenaga yang lebih, pemikiran lebih, konsentrasi yang harus lebih untuk bisa fokus mencapai prestasi di pekerjaan atau di kantor teman-teman. Nah, jika teman-teman sudah memiliki tabungan yang cukup, memiliki uang yang cukup sebagai DP misalnya, terus ingin memiliki hunian yang ada di pusat kota, khususnya di kota Jakarta Selatan, kami bisa mereferensikan salah satunya adalah Nayara Townhouse. Itu ada di pusat kota Jakarta Selatan, tepatnya di Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa. Nah, rumah Nayara Townhouse ini hanya ada 27 unit aja teman-teman, calon investor eksklusif, itu berdekatan dengan Ion Mall. Anak muda, milenial, dan generasi Z tentunya familiar dong dengan Mall Ion. Nah, kita hanya berjarak 7 menit jalan kaki saja ke Ion Mall itu. Nah, terus kelebihan lainnya juga untuk mobilisasi mobilitasnya, teman-teman bisa menggunakan KRL yang bisa mengakses ke arah Bogor, ke arah UI Universitas Indonesia maupun ke arah Jakarta. Jadi teman-teman bisa mengakses ke tadi Universitas Indonesia atau maupun ke Jakarta, itu bisa menggunakan KRL, dan juga KRL bisa disambungkan dengan stasiun LRT misalnya, bisa juga terintegrasi dengan busway misalnya, seperti itu. Jadi mobilitas di Nayara Townhouse ini sangat kompleks dan sangat bagus banget. Dari akses mungkin mau ke Bandara Halim Perdana Kusuma hanya berjarak 10 menit saja teman-teman, termasuk ke tol misalnya, tol TB Simatupang atau tol Jagorawi, itu hanya berjarak 10 menit saja dari Nayara Townhouse ini teman-teman. Jadi baik itu dari akses mallnya, transportasinya menggunakan KRL, LRT dan busway, terus juga hanya 7 menit ya ke mall, 7 menit, maupun ke mana TB Simatupang tol itu hanya berjarak 10 menit saja. Jadi dari sini selling point dari Nayara Townhouse ini sangat bagus teman-teman untuk menjadi instrumen investasi jangka menengah maupun jangka panjang. Karena tanah di Jakarta Selatan itu sudah sangat besar atau sangat mahal sekali gitu. Nah, kami di sini tawarkan harga hanya 1,9 miliar saja. Ini adalah harga early bird. Kami akan launching nanti di bulan Agustus atau di awal September 2024. Saat ini kami menerima nomor urut pemesanan dulu, melihat teman-teman bisa nanti pada saat contoh unit sudah jadi, marketing galeri juga sudah jadi, semua aspek fasilitas umum kita di Nayara Townhouse sudah jadi, teman-teman bisa saksikan dan buktikan apa yang kami sampaikan ini betul-betul benar, betul-betul jujur, betul-betul bagus dan baik gitu. Nah, di Nayara Townhouse ini salah satu kelebihannya juga kita untuk pintunya smart door lock ya, smart door locks. Terus juga kita one gate system, jadi satu keluar masuk ke area kawasan kita saja, itu tidak ada pintu lain, hanya satu pintu saja teman-teman. Terus juga untuk unitnya kita di Jakarta Selatan ini selain harga 1,9, huniannya luasnya 82 meter persegi untuk satu tipe, dan itu ada 15 unit teman-teman. Terus tipe kedua 92 meter persegi, itu juga ada 15 unit. Terus untuk tipe yang terbesar dengan tipe Ralana ya, dengan luas unit 223 meter persegi. Nah, 3 tipe itu kita menggunakan 3 lantai teman-teman. Seperti itu. Jadi dengan harga 1,9, teman-teman itu sangat murah dapat hunian di Jakarta Selatan dengan mendapatkan akses yang premium. Dari sisi lokasi, harga di Jakarta, tanah di Jakarta, dan juga dari sisi surroundingnya, dekat dengan tol, dekat dengan Ion Mall, dekat dengan KRL, transportasi berbasis rel maupun transportasi menggunakan tol, dan juga ke mana ke Halim Perdana Kusuma atau kalian teman-teman mau keluar kota hanya berjarak 30 menit. Itu pun di sisi yang macet teman-teman ya, atau tidak terlalu macet saya bilang seperti ini. Kalau macet banget ya mungkin nggak terlalu 30 menit. Tapi kalau ke Ion Mall jalan kaki, mau macet atau enggak, mau sore, mau malam, mau pagi,
pagi mau siang, itu tetap hanya jalan kaki 7 menit teman-teman. Nah itu menariknya. Dan udara di sekitar kita itu sejuk ya, karena banyak pohon. Area kita benar-benar fokus untuk kenyamanan calon investor untuk investasi di Nayara atau NOS ini. Baik, saya rasa itu teman-teman ya, aspek investasi atau instrumen investasi dari sisi rumah atau di apartemen. Kembali lagi, kami tidak ingin mempengaruhi teman-teman dalam artian yang buruk, tetapi apapun pilihannya, apakah instrumen investasi di properti itu di apartemen ataupun di rumah ataupun di kondominium, itu kembali ke teman-teman semua, tergantung kebutuhan teman-teman semua. Tetapi kami tegaskan di sini, apabila teman-teman ingin memiliki hunian primer, tentunya rumah, tentunya, dan juga apabila teman-teman memiliki ingin rumah yang dekat dengan semuanya, Nayara atau NOS ini pas untuk menjadi pilihan dan menjadi pilihan investasi teman-teman seperti itu. Untuk lebih meyakinkan, kami mengundang teman-teman semua calon investor untuk bisa datang ke marketing gallery atau ke project kami di Nayara atau House. Nanti kami akan beri barcode untuk lokasi kami di project ini. Teman-teman bisa scan barcode itu, bisa langsung dicek di map berapa jarak dari lokasi teman-teman, atau bisa cek juga dari map itu apa benar yang kami sampaikan sedekat itu dengan Ion Mall, apakah sedekat itu dengan KRL untuk stasiun Tanjung Barat, apakah betul sedekat itu dengan tol, akses tol ke TBC Matupang maupun ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Terima kasih teman-teman, semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang akuntabel, objektif, dan bisa menjadi pilihan teman-teman untuk berinvestasi, memiliki rumah hunian benar-benar bisa membahagiakan diri sendiri dan keluarga kita semua. Sukses buat kita dan semoga kita semua beruntung. Mantap.